Hai semua, aku Nida, salam kenal ya. Udah lama banget nih aku nggak upload video. Untuk video pertama sekitar 9 bulan yang lalu ya. Dan yang kedua sekitar 8 bulan yang lalu dan aku nggak pernah update apa-apa lagi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Selama masa pandemi ini semoga pada sehat selalu ya. Aku kali ini mau update setelah 1 tahun nih kurang lebih ya aku PSA. Gimana sih kondisi gigiku sekarang-sekarang ini saat dipakai makan yang panas atau makan yang dingin atau bahkan yang keras-keras, itu gimana update kondisinya, apa masih ada rasa sakit atau enggak? Nanti aku bakal cerita di sini. Selain itu juga aku bakal coba jelasin beberapa pertanyaan yang sering ditanya ini di video PSA. Biasanya juga aku selalu jawabin sih setiap pertanyaan yang masuk. Walaupun memang agak telat responnya, tapi aku usahain untuk balas gitu seputar pertanyaan seputar PSA. Kalau misalkan teman-teman juga punya saran atau pertanyaan lain, boleh banget ya ditulis aja di kolom komentar gitu. Tadinya sih aku mau cerita pengalaman lain seputar aku pernah kena yang namanya TB. Tadinya sih aku bakal ceritain gitu soal gejalanya, terus pengobatannya, cek apa aja sampai aku sembuh gitu. Bahkan apa sih yang aku rasain gitu saat TB. Cuma sayangnya sampai sekarang belum terrealisasi. Cuma doain ya semoga kedepannya bisa terrealisasi bikin video ini. Dan mungkin buat teman-teman juga yang punya pertanyaan seputar TB bisa dulu nih ditampung di kolom komentar. Nanti bisa aku coba jawab saat aku bikin video TB ya. Cuma aku nggak janji gitu. Oke, biar nggak terlalu kebanyakan basa-basi, langsung aja ya aku jelasin soal update kondisi setelah 1 tahun PSA. Yang aku rasain sih setelah 1 tahun PSA, baik itu makan atau minum yang dingin atau yang panas atau yang keras itu biasa aja. Cuma memang baiknya jangan terlalu sering gitu, supaya ya giginya yang lain juga kan masih aman ya, supaya nggak rusak gitu. Ya sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering aja. Nggak ada rasa sakit, bahkan kalau dipakai makan ya udah biasa aja, nyaman gitu, nggak ngeganjel, nggak yang gimana-gimana. Ya alhamdulillah ya setelah 1 tahun sejauh ini sih, semoga ya kedepannya juga masih baik-baik aja gitu. Cuma ya jangan terlalu diporsir juga ya buat makan yang keras, makan yang dingin, makan yang panas di posisi gigi yang kena PSA gitu. Baiknya sih gantian dan jangan sampai sering-sering deh gitu kalau lagi pengen aja. Sebenarnya soal update kondisi gigi setelah 1 tahun PSI sih ya cuma kayak gitu aja, biasa-biasa aja dan aman-aman aja. Semoga sih kedepannya tetap aman gitu, supaya nggak perlu dibongkar-bongkar lagi atau diapain gitu ya. Oke, aku coba jelasin lagi dari beberapa pertanyaan yang sering muncul nih di video PSI yang pertama, dan biasanya sih seputar BPJS ya. Nah, salah satu pertanyaannya itu waktu itu sih aku dapet ya, pertanyaannya kayak gini. Kak, kalau udah dapet surat rujukan dari Vaskes 1, contohnya puskesmas, ke Vaskes 2, rumah sakit rujukannya, saat kontrol kedua di rumah sakit rujukannya, itu harus buat surat rujukan lagi nggak ke Vaskes 1 gitu. Aku sering banget nih dapat pertanyaan yang kayak gini. Nah, aku bakal coba jelasin dari pertanyaan itu ya. Oke, untuk masa berlaku surat rujukan di Vaskes 1 itu ada masa berlakunya, teman-teman bisa cek di bawah suratnya itu. Nah, biasanya masa berlakunya itu sekitar 3 bulan. Tapi lebih baik selalu cek ya untuk masa berlakunya. Untuk kontrol kedua dan berikutnya di Vaskes 2 atau rumah sakit rujukan dari Vaskes 1, selama surat rujukan yang dari Vaskes 1 itu masih aktif atau masih berlaku, teman-teman nggak perlu lagi balik ke Vaskes 1 buat bikin lagi atau bikin ulang surat rujukannya ya, dengan catatan selama surat rujukan itu masih berlaku. Nah, kalau misalkan nih surat rujukan yang di fase satunya ternyata udah mau habis, biasanya sih dari dokter atau dari perawat tuh ingetin ke teman-teman gitu.
ini loh masa berlakunya udah mau habis, nanti biasanya dikasih surat rujuk balik. Tapi teman-teman juga harus inisiatif ya buat selalu cek masa berlaku dari surat rujukannya gitu. Kalau misalkan emang teman-teman udah nyadar nih kalau masa berlakunya udah mau habis, teman-teman jangan ragu buat minta ke dokter atau ya ke dokter yang ada di rumah sakit rujukan Vaskes 2-nya buat minta surat rujuk balik. Nah, alurnya itu setelah dapat nih surat rujuk balik dari dokter yang ada di Vaskes 2 rujukan BPJS atau di rumah sakit rujukan, teman-teman bisa balik lagi ke Vaskes 1, entah itu besoknya atau kapan terserah, balik lagi ke Vaskes 1 ke poli giginya. Teman-teman kasih tuh surat rujuk baliknya dan jelasin soal mau ke rumah sakit atau ke vaskes mana gitu supaya nanti dibuatkan dari vaskes satunya. Nah, istilahnya tuh kayak diperbaharui gitu. Untuk masa berlakunya biasanya sama, sekitar 3 bulan. Yang kedua, itu suka pada nanya, persyaratan apa aja sih yang perlu dibawa sebagai peserta BPJS untuk daftar di rumah sakit yang rujukan itu, tapi teman-teman belum pernah daftar di rumah sakit tersebut. Sebenarnya balik lagi ya, masing-masing rumah sakit itu punya kebijakannya. Jadi rumah sakit yang satu sama rumah sakit yang lain itu bisa berbeda. Nah, ada yang biasanya tuh ada yang minta fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi surat rujukan. Ada yang minta cukup nunjukin aslinya aja. Ada yang diambil juga surat rujukannya tapi selanjutnya nggak perlu fotokopi. Jadi aku nggak bisa kasih kepastian soal alur daftar di rumah sakit untuk peserta BPJS untuk persyaratannya karena memang berbeda-beda. Baiknya coba hubungi dulu ke rumah sakit yang dituju sama teman-teman atau datang boleh tanya-tanya gitu soal persyaratannya supaya nggak bolak-balik juga gitu dan teman-teman juga bisa aman lah ya pas lagi datang ke rumah sakit untuk pertama kalinya untuk daftar. Pertanyaan berikutnya, Kak, kalau giginya berlubang atau sakit itu memang harus selalu di PSA ya? Jawaban aku nggak bisa kasih kepastian soal itu karena kamu harus cek ke dokter, didiagnosa sama dokter karena aku bukan dokter, aku bukan tim medis, aku bukan ahlinya, aku cuma cerita di sini berdasarkan pengalaman aku dan kebetulan memang aku di PSA. Jadi kalau teman-teman punya keluhan seputar giginya nyeri, sakit, berlubang, pokoknya jangan sampai ragu dan telat buat datang ke dokter gigi. Kalau teman-teman punya BPJS, silakan datang ke satu untuk dicek ke poli giginya gitu. Kalau misalkan kata dokternya giginya berlubang dan harus ditangani dan bisa ditangani di fase 1, ya silakan. Pertanyaan terakhir nih, Kak, memang untuk perawatan saluran akar gigi harus selalu dirujuk di rumah sakit rujukan atau vaskes 2 ya? Jawabanku tergantung. Jadi kalau misalkan di vaskes 1 memang ada fasilitas untuk perawatan saluran akar gigi dan bisa ditangani di vaskes 1, biasanya sih bakal ditangani tanpa dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Cuma untuk kondisi aku, saat itu untuk vaskes 1-nya memang fasilitasnya kurang memadai untuk perawatan saluran akar gigi. Dan dokternya pun pengennya sih aku dicek dulu gitu kayak di ronsen panoramik dan lain-lain gitu sama dokter spesialis konservasi gigi. Jadi dokter yang ada di vaskes 1ku saat itu pengennya dilihat dulu kondisi gigiku lebih lanjut oleh dokter spesialis konservasi gigi. Kalaupun memang bisa dilakukan perawatan, ya bisa dilanjut gitu di rumah sakit rujukan tersebut gitu. Jadi balik lagi ya ke fasilitas di vaskes 1. Kalau memang bisa ditangani ya biasanya sih ditangani gitu di vaskes 1. Kalau memang nggak bisa ditangani biasanya bakal dirujuk. Segitu dulu ya untuk video update kondisi gigiku setelah 1 tahun PSA dan aku juga udah coba jelasin beberapa pertanyaan yang sering nih teman-teman tanyain sebelumnya di video aku. Aku selalu usahain buat coba jawabin atau balesin pertanyaan dari teman-teman walaupun memang nggak selalu tepat waktu atau memerlukan kadang aku juga balesinnya bisa berhari-hari gitu atau bahkan berminggu-minggu tapi aku coba balesin.
Maaf ya teman-teman, masih berantakan banget nih aku ngomongnya. Dan aku juga jarang banget upload video. Semoga kedepannya aku bisa memperbaiki dari segi aku ngomongnya, terus dari segi intensitas upload videonya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Dadah, makasih ya.